lukisan terindah bagi saya itu adalah ketika melihat mata anak-anak berbinar di pagi hari gitu. Anda bisa bayangkan ketika anak-anak itu begitu bersemangat dari rumah, dia bangun pagi, dia berdoa, dia sarapan, dia pakai baju baru, nenteng tasnya, pakai sepatu, berlari-lari menuju sekolah. Lalu sampai di sekolah tidak ada guru yang menemui mereka. Bisa dibayangkan bagaimana kesedihan anak-anak itu. Profesi yang paling mulia itu adalah guru. Buktinya adalah bahwa semua orang mengakui kan, tidak siapa di dunia ini yang tidak mengakui peran seorang guru bagi pengembangan dirinya, ya. Pasti semua orang mengatakan sangat berjasa. Jangan kita mencoreng kemuliaan profesi kita. Jadi bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan berusaha keras untuk memastikan kesejahteraan teman-teman semua. Tetapi saya juga berharap para guru juga berusaha keras untuk memastikan bahwa dia bisa hadir di ruang-ruang kelas secara fisik maupun jiwa. Karena anak-anak kita itu tidak hanya membutuhkan kehadiran kita secara fisik, tetapi dia juga membutuhkan kehadiran kita secara psikologis. Hai, kembali lagi dalam podcast RRI Biak. Kali ini saya sudah bersama dengan sosok yang menginspirasi kita semua, sosok yang bergerak dalam dunia pendidikan. Beliau adalah Kamarudin Daeng Malongi yang berkarir di Kabupaten Biak Numfor, yang awalnya beliau ini adalah seorang guru dan kini bergabung dalam dunia birokrat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Bapak Kamarudin, sapaannya yang menaruh perhatian penuh bagi dunia pendidikan, sehingga tekad beliau ini setelah dipercayakan gabung dalam birokrat untuk berbuat lebih banyak, ya. Sebagai bukti perjuangannya juga beliau sering membagikan pemikirannya melalui media sosial, bahkan juga sudah dibukukan dan sedang memproses juga sebuah buku yang bisa nantinya menginspirasi banyak guru tapi juga masyarakat Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan. Saya langsung saja menyapa Pak Kamarudin. Halo, Bapak. Halo Kak Devi. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak, ya. Selamat tahun baru nih. Selamat tahun baru juga. Baik, Pak. Sebagai seorang guru nih, Pak Kamarudin, guru yang kini udah berada di dunia birokrat, Bapak. Tentunya kalau kita berbicara tentang panggilan jiwa nih, Bapak, apa yang sebenarnya memutuskan Bapak Kamarudin yang awalnya berkarir sebagai guru, ya, hingga kini ada di dunia birokrat? Kalau kita bicara soal panggilan jiwa nih, Pak, apa sebenarnya momen yang paling berkesan selama Bapak mengajar dulu sebagai guru di Kabupaten Biak Numfor? Ya, thank you Kak Devi. Jadi saya memilih menjadi guru itu memang ketika saya tamat SMA di tahun 87. Ketika mulai memilih mau masuk jurusan apa di perguruan tinggi, dan kemudian saya memutuskan untuk bergabung di waktu itu namanya IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Makassar. Sekarang namanya UNEM. Masuklah saya di situ di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan saya mengambil jurusan biologi. 4 tahun saya kuliah S1. 4 tahun lebih ya saya kuliah S1 karena saya cukup aktif di berbagai organisasi sehingga saya harus terlambat menyelesaikan kuliah. Saya selesai di tahun 94, saya wisuda di bulan Maret, dan di bulan Agustus 95 saya ke Biak, ke Papua waktu itu. Dan memang tekadnya menjadi guru. Jadi waktu itu ada dosen saya yang mengatakan bahwa kalau di Sulawesi Selatan itu guru udah banyak. Ya, ada daerah kita yang sangat membutuhkan guru. Saya tanya di mana itu, Pak? Di Irian Jaya waktu itu ya, di Irian Jaya, kalau Papua. itu masih Irian Jaya. Iya, Irian Jaya. Oke lah, jadi ya saya kemudian memutuskan ke sini, ya. Dan kemudian bersamaan dengan itu juga, ya saya memutuskan juga untuk segera menikah. Menikah dengan orang Biak juga, maksudnya anak yang lahir besar di Biak gitu. Ya disitulah mulai saya kemudian masuk 95
saya honor di banyak sekolah swasta. Yeah. Kayaknya hampir semua sekolah swasta pernah saya honor, Kak Devi. Yeah. Jadi SMP 1, SMP 1, SMP 3, SMP Yapis, SMA Yapis, SMA YPK 1, SMA YPK 2 itu saya honor di situ. Karena masih langka guru sains waktu itu. Ya, dan kemudian saya tes CPNS dan lolos, kemudian ditempatkan. Waktu itu pertamanya saya menjadi pamong belajar SMP terbuka. Jadi waktu itu ada program pemerintah itu SMP terbuka. Anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah reguler karena faktor ekonomi. Nah itu ada sekolah SMP terbuka waktu itu. Saya waktu itu dapat di Yandudori Biak Barat. Nah kemudian beberapa tahun saya di situ, saya kemudian pindah ke SMP Negeri 2 Biak. Nah sampai itu dari 97 saya di SMP 2 sampai tahun 2003 itu pimpinan daerah meminta saya untuk masuk ke kantor, masuk ke dinas pendidikan. Jadi masuklah saya di 2023 itu. Pertama saya sebagai kepala seksi pendidikan menengah, kemudian naik lagi menjadi sekretaris dinas pendidikan, kemudian saya keluar dari dinas pendidikan, mengabdi jadi birokrat di berbagai OPD lain, kemudian tahun 2023 kembali lagi ke habitat saya. Yeah. Jadi memang sudah banyak tempat yang Bapak mengajar seperti itu ya Pak. Iya. Momen apa sih Pak Kamarudin yang memang paling berkesan saat menjadi guru? Ya, menjadi guru itu semua hari-harinya berkesan, Kak Devi. Ya, kalau saya ya, jadi saya adalah guru yang selalu tidak sabar menantikan jam 7 pagi karena itu adalah saat terindah ketika saya bisa menyambut murid-murid saya di depan gerbang atau di depan kelas, dan jam 2 pada saat pulang itu adalah momen yang menyedihkan menurut saya karena saya harus berpisah dengan mereka. Jadi semua waktu itu bagi saya berkesan. Tetapi yang paling berkesan itu adalah ketika saya bisa memberikan lebih kepada murid-murid saya di luar jam pelajaran di kelas. Jadi secara formal kan saya mengajar IPA, mengajar matematika, waktu itu mengajar olahraga juga. Tapi yang berkesan itu adalah ketika saya bisa mengajari mereka hal-hal lain. Jadi waktu saya menjadi pembina OSIS, saya mengajar mereka banyak hal. Saya melatih mereka mengelola event, saya melatih mereka untuk termasuk melatih mereka untuk menulis waktu itu. Saya membuatkan mereka majalah dinding dan banyak sekali keterampilan-keterampilan yang saya ajarkan di luar kelas. Nah itu yang berkesan menurut saya, dan itu dirasakan oleh anak-anak. Jadi saya beberapa tahun lalu misalnya pernah mendapat DM di Instagram saya, ada seorang bekas murid saya yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Jerman, dan dia mengatakan bahwa yang saya ingat dari Pak Guru itu bukan pelajaran biologinya, tetapi bimbingan Pak Guru di majalah dinding. Iya, jadi Pak Guru ajar kami menulis cerbung itu cerita bersambung, dan di sana dia menjadi pegawai yang khusus kerjanya meliterasikan atau menulis apa-apa yang dilakukan oleh kedutaan besar di Indonesia dan dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri. Nah, dia bilang saya mendapat ilmu dasar menulis itu dari Pak Guru waktu saya dilatih majalah dinding itu. Dan itu setelah bertahun-tahun berdampak juga pada murid, iya, Pak, ya? Iya, bertahun-tahun. Wah, luar biasa. Pak Kamarudin, ini kalau kita melihat transisi Bapak dari guru kemudian masuk ke dunia birokrat seperti itu, Pak, tentunya membawa tantangan tersendiri ya. Ini tantangannya seperti apa, Pak, yang mungkin mengejutkan juga ini ternyata dari guru kemudian masuk ke birokrat gitu, Pak? Iya, jadi saya sebenarnya tidak pernah bermimpi jadi kepala dinas pendidikan ya, Kak Devi. Tapi saya memang punya obsesi, saya pernah menulis di buku saya itu ada bahwa saya memang ketika mendapati kasus-kasus di sekolah yang tidak sesuai dengan jiwa saya, misalnya ada siswa yang begitu gampang dikeluarkan, kemudian ada siswa yang begitu gampang mendapatkan perlakuan kasar dari gurunya, saya biasa dalam hati mengatakan, suatu saat kalau saya punya kekuasaan, hal-hal seperti ini akan saya hilangkan dari ruang-ruang kelas. Dan jadi alhamdulillah itu mungkin doa ya, dan itu terjadi. Makanya kalau dilihat kemudian ketika saya menjadi kadis, saya fokus kepada
kelas-kelas itu, ke ruang-ruang kelas itu, karena itu dulu yang pernah saya rasakan. Dulu kan saya tidak punya kekuasaan untuk melarang teman guru, jangan mukul anak, jangan sembarang ngeluarin orang anak, karena semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Nah di situ kadang saya ngenumbel dalam hati, suatu saat kayaknya saya harus jadi orang yang bisa menegur mereka gitu. Dan sekarang akhirnya tercapai, Bapak Tercapai, bisa iya tercapai. Wah, luar biasa. Pak Kamarudin juga menjadi sosok yang bisa dikatakan menginspirasi, Pak, karena apa yang Bapak bagikan di media sosial juga, bahkan Bapak juga punya buku, dan sementara diproses. Sebenarnya pesan apa Pak ingin Bapak sampaikan melalui pemikiran-pemikiran Bapak? Ya, jadi ada dua, Kak Devi. Yang pertama, secara pribadi saya memiliki prinsip hidup, catatkan sejarahmu sendiri. Jadi kita kalau tidak menuliskan apa yang kita alami, maka kita akan hilang di telan zaman. Kita tidak bisa memberi legasi kepada generasi setelah kita. Jadi itulah alasan pribadi kenapa saya suka menulis. Nah setelah muncul era media sosial, kemudian melengkapi tulisan itu dengan gambar, dengan foto, atau dengan apa begitu. Itu alasan pribadi. Alasan kedua adalah sebagai orang nomor satu di bidang pendidikan, misalnya dalam posisi saya sekarang sebagai kepala dinas, ya saya ingin apa yang saya lakukan itu diketahui oleh orang banyak. Karena bagi saya dinas pendidikan itu, urusan pemerintahan itu secara umum bukan hanya kita mengerjakan program-program dan kegiatan, tetapi kita juga harus mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat. Masyarakat harus tahu apa yang kita kerjakan gitu. Makanya di kantor itu, Kak Devi, di samping pelaporan secara formal misalnya di akhir tahun, saya juga biasa, dan mungkin satu-satunya OPD di BIA ini yang menggelar konferensi pers di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya itu hanya Dinas Pendidikan, karena saya ingin apa yang saya lakukan itu saya sampaikan ke publik, bahwa inilah uang pajak Anda sebanyak sekian miliar yang diserahkan ke Dinas Pendidikan, saya gunakan untuk merehab sekian ruang kelas, membangun ruang kelas baru, melatih guru-guru, melayani guru-guru dan sebagainya. Jadi masyarakat juga jadi tahu. Iya, masyarakat juga harus tahu, memang harus tahu apa yang kita kerjakan. Saya kira kalau masyarakat tahu apa yang kita kerjakan, akseptabilitas mereka terhadap pesan-pesan, terhadap program-program kita menjadi lebih terbuka gitu. Pak Kamarudin, dari apa yang selama ini Bapak bagikan terkait pemikiran Bapak, ada nggak sih Pak respon yang menyentuh? Entah mungkin dari kerabat dekat, keluarga, atau mungkin sesama guru seperti itu Pak? Iya, jadi dalam tulisan-tulisan saya itu kan biasanya idenya itu muncul dari ide-ide yang remeh semuanya, Kak Devi. Jadi misalnya ketika misalnya itu saya mendengar curhatan dari guru. Nah, kemudian curhatan itu biasanya kemudian saya angkat menjadi catatan. Ya dulu waktu saya masih di Facebook saya angkat menjadi catatan. Dan itu biasanya saya simpan, ya tersimpan, catatan saya itu tersimpan. Jadi awalnya remeh begitu. Nah seperti saya bilang, dan curhatan-curhatan itu menurut saya semuanya berkesan, Kak Devi. Ya, apalagi kalau sudah saya jadikan tulisan itu berarti human interest-nya tinggi sekali. Jadi misalnya bagaimana guru-guru bercerita tentang kesulitan yang dihadapi, atau mungkin orang tua bercerita tentang kesulitan yang dihadapi oleh anaknya. Nah itu biasa menjadi ide dan biasanya saya tulis. Baik. Pak Kamarudin juga membuat buku gitu Pak, di proses ini seperti apa Pak untuk buku yang dibuat? Iya, jadi buku saya yang pertama itu judulnya Catatan dari Papua. Jadi itu berisi sekumpulan tulisan dan ada dua tema besar sebenarnya, ada 3 tema besar sebenarnya di situ. Yang pertama tentang pendidikan tentu saja, yang kedua tentang pengarusutamaan gender ya, terutama keberpihakan saya kepada pemberdayaan kaum perempuan, dan yang ketiga adalah demokrasi di kalangan anak muda. Itu sudah jadi buku, sudah 2 kali naik cetak, dan itu memang tidak saya jual, itu biasa saya bagikan kepada kolega atau siapa yang biasa datang ke ruangan saya bagikan bersama buku-buku lain, karena saya punya kebiasaan itu suka membagi-bagi buku pada orang-orang yang membuat saya jatuh cinta dalam tanda petik. Jadi misalnya ada guru yang berdedikasi tinggi, itu biasanya saya kasih hadiah dengan buku, atau ada guru yang
bekerja sangat luar biasa, itu biasa hadiahnya dalam bentuk buku. Untuk buku yang tengah diproses ini kira-kira kapan Nah, nih, Pak, sekarang bisa jadi? buku yang sedang diproses ini ya kira-kira udah 90% materinya. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bisa saya naik cetak ya. Ceritanya masih sama Kak Devi, cuma ini mungkin berbeda karena saya menulis dalam posisi saya sebagai kepala dinas pendidikan. Artinya orang yang dari ya berada pada posisi apa ya, orang menyebutnya helikopter view. Saya bisa melihat dunia pendidikan itu secara lebih luas. Kalau dulu kan sebagai guru kan yang saya bisa lihat ya sebatas ruang kelas saya aja. Ya, atau paling luas mungkin sebatas sekolah. Atau mungkin lebih luas lagi sebatas komunitas sesama guru IPA. Nah, tapi setelah saya menjadi kepala, saya bisa melihat semuanya. Saya bisa melihat semuanya dan mungkin itu nanti yang akan mengisi lembaran-lembaran buku itu. Jadi saya bisa melihat persoalan pendidikan secara lebih luas. Tapi itu masih tetap tidak jauh dari buku yang pertama Kak Devi. Jadi catatan misalnya ada masalah yang saya dengar curhatan. Nah, itu bukan lagi apa tanggapan saya, tapi apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan curhatan itu. Dan itu saya tuangkan dalam buku itu nanti. Ditunggu aja. Ditunggu, kita tunggu ya Pak untuk perilisannya. Iya. Berarti boleh dapat 1 Pak ya? Pasti. Oh, terima kasih. Baik Pak Kamarudin, juga dari guru ke birokrat seperti itu Pak. Ini proses yang tidak main-main bisa kita katakan ya Pak ya. Dan dari proses tersebut Pak, pelajaran terpenting apa Bapak yang mungkin bisa Bapak kutip yang wah ini bisa nih untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Kita bicara di lingkup Biaknova ini Pak Kamarudin. Iya. Jadi yang pertama ketika saya masuk di birokrasi di tahun 2003 itu, saya memang tetap merasa sebagai guru ya. Jadi dan itu bisa dilihat dalam sepak terjang saya, dan teman-teman di kantor juga biasa menilai saya begitu bahwa Pak Kamarudin itu bukan sekedar atasan, tetapi dia juga adalah seorang guru yang bisa mengajari kita banyak hal di luar pekerjaan kantor. Itu satu. Yang kedua, memang ini dua dunia yang berbeda. Ya, ketika menjadi guru kita kan hanya melaksanakan kebijakan. Tapi ketika kita menjadi pemimpin di dunia pendidikan, kita menjadi pembuat kebijakan. Nah, dari situ bedanya. Tetapi menurut saya itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru menurut saya pengalaman saya menjadi guru selama 11 tahun lebih itu memperkaya kemampuan saya di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada guru. Jadi satu yang terus saya Kak Devi, terus saya tanamkan di dalam jiwa saya bahwa semua kebijakan-kebijakan pendidikan yang kami ambil, ya saya dan tim saya ambil, itu semua harus berpusat pada guru. Jadi ketika saya pertama masuk dinas pendidikan, ya indoktrinasi saya kepada teman-teman itu satu. Saya bilang kalau guru di sekolah semua yang mereka lakukan itu didedikasikan semua untuk kepentingan murid, maka kita di kantor semua yang kita lakukan itu harus kita dedikasikan kepada guru. Gitu. Jadi saya menjaga betul itu semua kebijakan-kebijakan bidang, ya. Ada enggak kebijakan itu yang merugikan guru? Kalau tidak ada pasti, kalau ada pasti saya coret. Nah, saya betul-betul ingin menjadikan guru sebagai pusat dari seluruh kepentingan kita di kantor. Bapak juga pernah mengalami. Karena saya pernah mengalami menjadi guru. Baik, Pak Kamarudin, ada nggak sih Pak momen di mana Bapak menghadapi ada sebuah nilai yang diyakini sebagai seorang pendidik, tapi kemudian itu berbenturan gitu dengan birokrasi? Ada nggak sih Pak? Dan gimana cara mengatasinya nih Pak? Iya. Saya bersyukur saya terdidik menjadi orang yang tidak hitam putih memandang kehidupan. Jadi di antara dua kutub hitam dan putih pasti ada abu-abu di tengahnya. Jadi pintar-pintar kita saja Kak Devi untuk mengambil keputusan ya. Di satu sisi tidak mengingkari nilai-nilai idealisme kita, tapi di sisi lain juga tetap bisa mengamankan kebijakan pimpinan atau kebijakan pemerintah. Saya kira itu banyak orang yang bisa melakukannya, dan saya juga belajar dari banyak orang tentang hal itu. Baik, Pak Kamarudin, Bapak juga sebagai pembuat kebijakan tadi Bapak katakan ya, bagaimana Bapak juga pernah menjadi guru, kemudian sekarang menjadi pembuat kebijakan. Bapak memastikan bahwa suara-suara guru
mau yang ada di pulau Pak maupun di kota ini tetap terdengar Pak. Iya, iya. Yang pertama tentu saja saya harus berusaha bisa mendengarkan suara guru dari jarak yang paling dekat, ya, dengan cara tentu saja mendatangi mereka jika saya mampu, ya. Dan kalaupun tidak, sekarang banyak saluran-saluran komunikasi yang bisa kita lakukan. Saya banyak grup Kak Devi, di grup WhatsApp saya banyak sekali. Ada grup guru pulau, ada grup kepala sekolah pulau, ada grup khusus dengan guru-guru di Numfor, ada grup khusus dengan banyak sekali. Ya, tergantung tema-temanya. Nah, dari situ saya bisa mendengarkan suara-suara mereka. Meskipun saya juga bukan Superman ya yang bisa merubah semua curhatan mereka langsung bisa terjawab, enggak. Tapi paling tidak saya mendengarkan suara mereka dan itu kemudian akan saya perjuangkan di tugas saya. Gitu. Baik. Berarti dengan banyaknya grup seperti ini, Bapak juga menerima banyak pengaduan tentunya. Oh, banyak banget Kak Dewi. Jadi setiap hari nih, setiap hari, iya. Setiap hari, belum lagi yang saya turun sendiri kan. Jadi Kak Devi tahu saya orang yang cukup tidak betah duduk di kantor. Betul, gitu ya. Kecuali mungkin saya harus menandatangani berkas apa gitu. Tetapi saya berusaha untuk lebih banyak ada di lapangan, mendengarkan keluh kesah mereka. Saya pernah menulis bahwa wewangian yang paling saya suka itu adalah wangi keringat para guru ketika mengajar di depan kelas. Itulah sebabnya saya sering masuk ke kelas-kelas. Bahkan saya kadang tidak izin kepala sekolah, langsung masuk nyelonong di kelas-kelas. Begitu juga siswanya sering saya datangi mereka. Itu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Istilahnya belusukan langsung gitu Pak ya, belusukan ke lapangan ya? Iya, belusukan langsung di lapangan, di samping melalui grup-grup itu tadi. Iya. Pak Kamarudin, ini menarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana proses Bapak, perjuangan Bapak juga hingga sekarang masih tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru. Di podcast ini Pak Kamarudin, kalau boleh berpesan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para guru di Kabupaten Biak Numfor, tapi juga secara keseluruhan nih Pak, dengan peran mereka untuk mencerdaskan anak bangsa? Iya, kepada para guru saya selalu mengulang-ulang bahwa profesi yang paling mulia itu adalah guru. Buktinya adalah bahwa semua orang mengakui kan, tidak siapa di dunia ini yang tidak mengakui peran seorang guru bagi pengembangan dirinya, ya. Pasti semua orang mengatakan sangat berjasa. Padahal mungkin dia juga pernah diajari oleh guru-guru yang nakal, guru-guru tanda petik ya, guru-guru yang jahat dalam tanda petik itu. Tapi tetap saja dia menyebut guru adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Itu artinya memang guru itu adalah profesi yang mulia. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman guru di mana saja berada, saya pesan jangan kita mencoreng kemuliaan profesi kita. Jadi bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan berusaha keras untuk memastikan kesejahteraan teman-teman semua, tetapi saya juga berharap para guru juga berusaha keras untuk memastikan bahwa dia bisa hadir di ruang-ruang kelas secara fisik maupun jiwa, gitu. Karena anak-anak kita itu tidak hanya membutuhkan kehadiran kita secara fisik, tetapi dia juga membutuhkan kehadiran kita secara psikologis. Gitu. Saya dulu di buku ada buku juga dulu saya pernah di buku saya juga dulu pernah saya katakan bahwa lukisan terindah bagi saya itu adalah ketika melihat mata anak-anak berbinar di pagi hari gitu. Jadi saya biasa bilang sama guru, Anda bisa bayangkan ketika anak-anak itu begitu bersemangat dari rumah, dia bangun pagi, dia berdoa, dia sarapan, dia pakai baju baru, nenteng tasnya, pakai sepatu, berlari-lari menuju sekolah. Lalu sampai di sekolah tidak ada guru yang menemui mereka. Bisa dibayangkan bagaimana kesedihan anak-anak itu. Nah, saya ingin semua guru itu merasakan bahwa anak-anak itu membutuhkan kita semua. Baik. Pak Kamarudin, ini sebelum kita mengakhiri podcast ini, Pak, penasaran juga nih Pak, untuk sosok Pak Kamarudin sendiri, ada nggak sih sosok yang menginspirasi Bapak, mungkin dalam dunia pendidikan tersendiri Pak? Iya, jadi saya emosional ini. Iya. Baru 2 hari lalu, kemarin kakak saya meninggal, kepala dinas pendidikan di Kabupaten Bantaeng, di tempat kelahiran saya, iya. Baru 2 hari lalu meninggal.
Beliau juga guru sama seperti saya yang bisa mencapai puncak karir menjadi kepala dinas pendidikan di tanah kelahiran saya di Bantaeng, dan dia adalah sosok yang menginspirasi saya. Jadi model-model saya tuh persis sama dengan model-model dia. Jadi menjadi guru, menjadi orang yang dicintai, dan kemudian menjadi pembuat kebijakan yang berpusat pada guru, lalu ketika menjadi kepala dinas juga lebih sering berada di sekolah daripada berada di kantor, persis seperti saya. Dia juga menulis buku, ini buku keduanya yang sudah mau terbit sebelum dia meninggal, namanya Pak Muhammad Haris, itu kakak sepupu saya. Jadi saya itu kan Kak Devi tahun 97 itu bapak saya meninggal ketika saya tamat SMA, dan saya agak linglung di situ mau jadi apa gitu, dan kakak saya ini yang mengarahkan, kamu jadi guru. Dan ya sampai sekarang itulah yang banyak menginspirasi saya. Dan beliau 2 hari lalu baru meninggal. Turut berduka Pak Yep. ya. Ini tentu menjadi jasa beliau ini akan terus dikenang Bapak ya. Dan tentunya kita juga berdoa Bapak semoga jasa beliau ini selalu dikenang oleh seluruh guru dan juga anak-anak yang pernah diajar. Baik, Pak Kamarudin, ini kalau kita bicara soal warisan, sebagai guru tentu akan ada warisan yang ditinggalkan ya. Mungkin melalui apa yang sudah diajarkan ataupun melalui buku dan apa yang Bapak bagikan di media sosial. Ini apa Pak yang bisa Bapak wariskan kepada para guru untuk dilanjutkan melalui tulisan-tulisan Bapak? Iya, saya kira kita bisa mewariskan nilai-nilai itu melalui banyak media. Jadi kalau kita punya kemampuan menulis, itu adalah cara terbaik memberikan legasi. Dan saya alhamdulillah sudah bisa menulis. Yang kedua tentu saja melalui kebijakan-kebijakan birokratis yang pernah kita ambil. Itu pasti akan diingat, dan saya berharap kebijakan-kebijakan saya yang saya ambil itu bisa menjadi legasi bagi pemimpin-pemimpin setelah saya. Misalnya bagaimana saya fokus untuk meningkatkan, bagaimana saya mengalokasikan sejumlah uang supaya guru-guru yang belum S1 bisa S1, bagaimana saya mengalokasikan sejumlah uang agar guru-guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan berstandar internasional supaya kapasitas mereka meningkat. Bahkan yang terakhir Kak Devi, misalnya saya melakukan penilaian terhadap kepala-kepala sekolah yang berprestasi, dan hadiahnya bukan uang, bukan barang, tapi saya bawa mereka jalan-jalan ke Jogja, ke Bali, kemana, untuk menyegarkan mereka. Berpuluh-puluh tahun menjadi guru mungkin belum pernah keluar dari Biak. Itu cara saya untuk membahagiakan mereka. Itu legasi. Tetapi menurut saya itu pasti akan dikenang Kak Devi, apalagi kita pernah menjadi guru itu. Saya belajar dari kasus kakak saya kemarin, Kak Haris. Itu luar biasa ketika dia meninggal, sambutan masyarakat itu luar biasa. Ketika dia meninggalkan, dia sudah pindah menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tetapi ketika dia meninggal, 2 hari sekolah itu diliburkan di Kabupaten Bantaeng, dan semua sekolah menaikkan bendera setengah tiang untuk memberikan penghormatan. Iya. Padahal itu ya mungkin biasa-biasa aja. Nah, saya juga berharap saya juga nanti akan meninggalkan legasi seperti itu. Luar biasa. Pak Kamarudin, izin 3 kata untuk sosok guru. Luar biasa, menginspirasi, dan pekerja keras. Luar biasa, menginspirasi, dan pekerja keras. Semoga ini bisa diterapkan oleh seluruh guru yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Baik, terima kasih banyak Pak Kamarudin. Terima kasih Kak Devi. Untuk waktu, untuk pengalamannya, untuk ilmu yang dibagikan juga ceritanya. Terima kasih banyak, sukses Pak. Makasih Kak Devi. Dalam mendidik seluruh para guru-guru juga, dan juga untuk Bapak untuk memimpin di Kabupaten Biak Numfor ini melalui tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih banyak Makasih Pak. Kak Devi. Dan sekian untuk podcast RRI Biak edisi hari ini terkait dengan sosok yang menginspirasi yang bergerak di dunia pendidikan. Guru adalah sosok yang luar biasa, pekerja keras, dan menginspirasi. Showi Kasumasa.